blunder panas, gonjang-ganjing konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda, mengulik sederet pihak untuk angkat bicara, menguak cerita mengejutkan. Salah satunya pedangdut Dewi Persik yang mengaku pernah menyaksikan berapa jumlah yang ditransfer Ruben Onsu untuk keluarga dan anaknya. Sementara itu, Bunda Korla yang sudah dianggap ibu dari saat Ruben masih bersahabat dengan almarhum Olga Syaputra, turut menguak cerita mengejutkan tentang Ruben. Benarkah sejak dulu Bunda Korla bahkan sudah mengetahui sifat Sarwenda? Yang jelas, Hiro Cimot, konten kreator yang pernah menerima curhatan Wendy adik Sarwenda hingga rekamannya diunggah oleh Ruben Onsu di sosmed pun turut mengutas sikap mengejutkan. Pasalnya, Hiro justru mempertanyakan mengapa permintaan maaf Sarwenda sama sekali tak menyebut nama Ruben Onsu. Benarkah Ruben Onsu sudah mulai mengambil ancang-ancang melakukan upaya hukum untuk memperebutkan hak asuh anak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gonjang-ganjing ketegangan konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Pekan ini bak bola api panas yang menggulirkan blunder membuat sederet pihak tak tahan untuk tidak ikut mengambil kubu. Salah satunya pedangdut Dewi Persik. Sebagai rekan kerja sekaligus sahabat Ruben Onsu, artis yang akrab disapa dengan singkatan DP itu pun bersaksi betapa Ruben adalah sosok yang baik dan pekerja keras. Dalam siaran live di akun media sosialnya, DP mengungkap bahwa Ruben Onsu sering bekerja keras tak kenal waktu demi keluarga. Dan di tengah kerja keras yang malamnya itu pula, pikiran Ruben sering tertuju kepada anak dan keluarga. Kak Ruben tuh orang baik, aku tahu banget. Kak Ruben tuh pekerja keras, pagi siang malam dia kerja. Dan selama ini selalu memberikan pengaruh positif buat teman-temannya termasuk aku. Jadi kalau kamu mau tanya tentang Kak Ruben, aku tidak pernah melihat ada keburukan sebagai temannya, sebagai sahabatnya, sebagai adiknya. Aku nggak pernah melihat keburukan sama dia ya, nggak pernah melihat dari sisi keburukan karena terlalu banyak baiknya. Jadi aku nggak pernah lihat ada keburukan sama dia gitu. Karena dia orang baik ya. Ruben itu best, ayah yang bertanggung jawab, laki-laki yang bertanggung jawab. Aku tahu banget dia. Ya, sudah jadi rahasia umum jika Ruben Onsu memiliki jadwal kerja super padat. Sehingga tak heran jika sebagai sahabat yang sudah bak saudara dengan Ruben, Dewi Persik turut menjadi saksi betapa apapun yang terjadi dengan hidupnya, Ruben selalu bekerja keras untuk mengais rejeki. Yang hasilnya, secara mengejutkan, dikuak oleh DP. Pasalnya sebagai sahabat yang sering berinteraksi dengan Ruben, Dewi Persik pun sering menyaksikan betapa Ruben mentransfer uang untuk anak-anaknya dalam jumlah fantastis, ratusan juta rupiah. Dan bukan cuma sekedar mentransfer uang, Ruben bahkan merinci deretan alokasi uang yang ditransfernya untuk anak-anak. Mulai dari uang untuk kebutuhan sekolah sampai les balet. Karena aku saksinya loh. Ketika ngirimin duit, ketika ngasih duit, ketika aku kerja bareng sama dia, itu setiap bulannya itu aku tahu banget dikasih sama ke siapa, berapa ratus juta. Aku tahu banget Kak Ruben Onsu itu. Urusan yang lain-lain, pribadi yang lain aku nggak tahu. Tapi kalau kalian mau tanya tentang Kak Ruben Onsu, dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab karena aku pernah kerja sama dia. Dia catat-catatan itu untuk balet anaknya, untuk setiap bulan ini dicatat-catat terus ditransfer dan aku tahu sendiri dan aku lihat sendiri. Setali tiga uang dengan Dewi Persik, Bunda Korla yang sudah lama dianggap sebagai ibu sejak Ruben masih bersahabat dengan almarhum Olga Syaputra juga menguak cerita yang tak kalah mengejutkan. Sebagai orang yang dekat dengan Ruben, Bunda Korla bahkan mengaku sudah lama mengetahui masalah yang dialami Ruben dengan sang mantan. Tapi Bunda Korla memutuskan untuk tak berkomentar dan menutupinya, sebagaimana Ruben menutup rapat masalahnya dari publik selama ini. Si perempuan
mantannya itu berlebihan ngomongnya. Kalau Bunda, kalau ditanya, Bunda sakit nggak rasanya kalau jadi Ruben? Sakit banget. Apalagi dia berbicara di samping laki-laki gitu. Ya Bunda nggak tahu itu laki-laki siapa gitu. Nggak tahu Bunda statusnya apa gitu, Bunda nggak tahu. Ruben itu yang Bunda tahu, sebenarnya Bunda udah lama tahu tentang ini, tapi Bunda nggak pernah berkomentar. Tapi karena Bunda deket sama Ruben, dan Bunda pernah dianggap sebagai orang tua yang sering bersama Ruben saat Ruben zaman Olga. Ruben orang yang baik, kalau Bunda bilang dia baik. Kerja kerasnya. Ada bara konflik apa yang sebenarnya membara di antara Ruben Onsu dan Sarwenda, hingga kini masih menyisakan buntut panjang. Entahlah, yang jelas, berbeda dengan Bunda Korla, Wendy adik Sarwenda bahkan pernah mencurahkan isi hatinya tentang permasalahan Sarwenda sang kakak lewat siaran live kreator digital Hiro Cimot. Karena telah membangkitkan gelombang pro kontra netizen, hingga membuat Sarwenda melakukan permintaan maaf secara publik. Dan secara mengejutkan, permintaan maaf Sarwenda itu pun tak hanya membuat Hiro Cimot kagum kepada Sarwenda, tapi juga disarankan untuk menyebutkan nama Ruben Onsu di dalamnya. Ya kalau masalah permintaan maafan itu kan sebenarnya ya kita patut apresiasi juga gitu kan, karena itu pasti ngumpulin niat dan kekuatan itu kan tidak mudah. Tetapi kalau boleh saran kan itu sebenarnya kan permasalahan yang memanas sama Ruben Onsu, harusnya sih diselipin deh, paling enggak kalau memang nggak mau di depan, paling nggak di akhir itu ada kata-kata untuk meminta maaf kepada Ruben Onsu gitu. Bukan tanpa alasan, jika Hiro Cimot menyarankan kepada Sarwenda untuk juga menyebutkan nama Ruben Onsu dalam permintaan maaf resminya. Karena sebagai sesama pengais rejeki di ranah digital sosmed, Hiro juga merasakan bagaimana Ruben Onsu selalu bekerja keras dan hasilnya didedikasikan Ruben untuk keluarga. Bahkan Ruben rela tidak terlihat mengenakan baju mahal dan mengendarai mobil mewah agar anak-anaknya bisa menikmati pendidikan termahal dengan fasilitas terbaik, bahkan bisa melakoni hobi serta les balet yang mahal. Saya nggak tahu juga, tapi untuk saat ini saya tidak mengenal dia secara personal, itu tidak ada. Kenapa saya harus mendukung Ruben Onsu? Karena saya melihat Ruben Onsu ini adalah sosok ayah yang baik, sosok maksudnya laki-laki yang sangat mencintai keluarganya, rela bekerja siang dan malam untuk keluarganya gitu kan. Sampai dari dulu sampai sekarang dia berjuang mati-matian untuk keluarganya. Dan saya lihat Ruben Onsu ini dengan etos kerja yang sangat berat begitu, saya rasa dia kan adalah salah satu artis yang lumayan kaya atau kaya gitu kan. Tetapi saya lihat Ruben itu adalah orang yang sangat sederhana dan tidak pernah flexing. Jadi saya menganggap uangnya itu kan dia dedikasikan untuk keluarga dan demi kebahagiaan anak-anaknya gitu. Pasca heboh Sarwenda menggulirkan permintaan maaf, tapi kabarnya Ruben Onsu tetap saja tak bisa bertemu dengan kedua anaknya. Benarkah Ruben bahkan mulai mengambil ancang-ancang untuk melakukan aksi hukum memperebutkan hak asuh anak? Apa kata Minola Sebayang, sang pengacara? Mengejutkan, meski Sarwenda telah menggulirkan permintaan maaf di hadapan publik, tapi kehebohan netizen belum saja reda. Sementara itu, Ruben Onsu pun diduga masih belum bisa mendapatkan keinginannya untuk bisa menemui kedua putrinya yang kini ada dalam asuhan Sarwenda. Tak
berkunjung bisa menemui anak-anaknya meski sudah melakukan gerakan menghentikan transfer jatah bulanan nafkah sang anak kepada Sarwenda. Ruben Onsu pun konon mulai mengambil langkah kejutan. Pasalnya, Minola Sebayang, pengacara Ruben, mengulik adanya kemungkinan Ruben mengambil langkah hukum untuk mengambil hak asuh anak-anaknya dari Sarwenda. Kalau bicara tentang hak asuh, kita sudah kasih tahu bahwa memang ada kesepakatan diberikan kepada ibunya, tapi untuk bertemu dan berkumpul itu ada memang 2-3 hari dalam 1 minggu yang tidak terrealisasikan, dan ada kesulitan-kesulitan buat Ruben Onsu untuk bertemu dengan anaknya, dan tanggung jawab orang dewasa lah sebenarnya yang mengarahkan anaknya supaya bisa bertemu dengan ayahnya, kan begitu. Kalau misalnya Ruben tetap mendapatkan haknya 2-3 hari berkumpul dalam 1 minggu, mengenai masalah jadwalnya, schedule-nya bisa diatur dan dibicarakan oleh kedua belah pihak. Ini kan bagus ya. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Padahal aktanya sudah dibuat, kesepakatan sudah diatur, tapi tidak seperti itu. Yang lancar selama ini kan hanya permintaan-permintaan yang berkaitan dengan masalah biaya kehidupan, nafkah, semua segala macam. Nah, jadi dituruti sama Ruben Onsu, tapi tidak berdampak Ruben makin dekat ya, atau misalnya tidak mengurangi perubahan apapun kedekatannya dengan anaknya, tapi makin hari makin jauh. Justru anaknya didekatkan dengan orang yang sebenarnya masih belum memiliki ikatan apapun. Yang bayar ruang les baletnya, yang bayar ruang sekolahnya Ruben ratusan juta, tapi yang momentum ketika wisuda, ketika foto bersama, yang foto orang lain, ini kan contoh yang tidak baik. Bedanya Ruben dengan orang-orang lain, Ruben tidak pernah mengambil keputusan dengan keadaan emosi. Ruben tidak pernah mengambil keputusan atau menyatakan sesuatu dengan spontan. Semua dia pikirkan dengan tenang. Semua dia pikirkan dengan hati yang dingin, kepala yang dingin gitu ya. Jadi dia tidak mau dianggap menggunakan momentum ya, dan dianggap hanya sekedar emosi semata. Jadi makanya dia bilang, kita lihat momentum yang paling tepat dan kita lihat waktu yang paling tepat. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Mungkinkah saat ini Ruben Onsu sudah mulai melakukan ancang-ancang untuk memperebutkan hak asuh anak dengan Sarwenda? Entahlah. Yang jelas, menanggapi permintaan maaf Sarwenda yang sama sekali tak menyebutkan nama Ruben, Minola pun mengungkap reaksi Ruben yang mengejutkan. Bagaimana tidak? Pasalnya, Sarwenda jadi tersandung masalah hingga heboh dipermasalahkan netizen. Karena ibu 2 anak itu mengulik tentang angka 200 juta rupiah yang merupakan nafkah anak dari Ruben. Reaksinya cuma oh aja, ya kan saya sudah katakan. Kenapa? Karena dia tidak merasa bahwa permintaan maaf itu, klarifikasi itu bukan buat dirinya. Karena kan kalau kita cermati kan permintaan maafnya kan untuk masyarakat karena sudah membuat kegaduhan, buat netizen, kan begitu, buat fansnya dia, buat keluarganya dia, buat anaknya dia. Nggak ada tuh buat Ruben. Padahal orang yang paling dihina, orang yang paling direndahkan yang terjadi pada saat live TikTok-nya yang menjadi persoalan itu adalah Ruben. Bolehlah dia berkilah, tidak sebut nama. Siapa sih kalau bukan Ruben lagi? Karena hari ini S hanya berseteru dengan Ruben. Lantas, benarkah pihak Sarwenda ingin semuanya berjalan damai dan baik-baik saja? Apa kata tim kuasa hukum Sarwenda? Jauh dari gonjang-ganjing yang masih memanas, meski Sarwenda sudah menggulirkan permintaan maaf secara resmi di hadapan publik, pihak Sarwenda sejatinya selalu berusaha membuat keadaan tak meruncing antara Sarwenda dengan sang mantan. Buktinya, beberapa waktu lalu, Chris Samsiwu, pengacara Sarwenda, bahkan mengajak pihak Ruben Onsu untuk menyudahi konflik demi kepentingan anak, yang sontak saja menjulangkan tanya. Lantas, apa yang dilakukan oleh Sarwenda dan pihaknya untuk menyudahi konflik agar masalah di antara Ruben dan Sarwenda tak semakin meruncing? Biar masalah ini tidak menjadi meluas terhadap hal-hal yang memang tidak perlu lagi dan demi kepentingan anak, kita sudahi aja lah ya, nggak perlu lagi
ribut-ribut ini lagi. Masalah video ini menurut saya ya kita nggak usah persepsikan langsung kepada RO, karena saya lihat juga tidak ada bicara soal RO. Bagaimana netizen mengkaitkan itu ya berarti kan itu pola pikir netizen. Kita kan nggak bisa memberikan membatasi imajinasi seseorang ya atau analisis seseorang. Tetapi mungkin saja klien kami saat ini memang merasa sangat terganggu dengan situasi yang diputar-balikan ini gitu loh. Jadi ya mungkin luapan masalahnya bisa selesai dan semua bisa memilih jalannya masing-masing lagi karena sudah bercerai, ya kan? Sarwenda sudah dengan pasangannya, RO juga mungkin dengan pilihannya lagi gitu pasangannya. Jadi ya itu aja, nggak perlu lagi diributin. Jadi kalau kita mundur-mundur sana sini lagi ya akhirnya nggak putus-putus. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.